Salam Suksma Angling Dharma kepada semua para sinar dimanapun berada. Semoga Ratu temui kalian semua beserta seluruh keluarga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian semua mendapatkan berkah dan berkat dari beliau sesuai karma kalian masing-masing. Dalam video ini Ratu memberikan ujangan ataupun tuntunan maupun petunjuk kepada para sinar sebagai abdi Ratu, sama seperti yang sudah lewat-lewat, yang mana kunci dasar kita sebagai seorang spiritual adalah satu, mempunyai suatu jiwa tulus dan mempunyai rasa atau jiwa keyakinan, jiwa tulus dan jiwa yakin. Karena bagaimanapun seorang spiritual sejatinya adalah orang-orang yang tabah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mempunyai suatu kesadaran lebih tinggi daripada yang lainnya. Pertama adalah bagaimana jiwa ikhlasnya, jiwa bersyukurnya, jiwa ketaatan, ketundukan dan baktinya ke depan Tuhan. Jadi jangan pernah mengaku seorang spiritual kalau kita sendiri dalam pola pikir, dalam ucapan, dalam kelakuan kita jauh daripada ciri-ciri seorang spiritual, yaitu mempunyai pola pikir yang bijak, bajik, penuh dengan cinta welas asih, jiwa penolong, jujur, tulus dan bersyukur tersebut. Samping itu kita ucapan, tata titi, etika bicara bagus, sopan, tidak suka berkata kotor, tidak gampang kita berkata kotor, atau kita berucap sering merendahkan orang lain yang membuat hati atau perasaan orang lain kecewa, sakit hati. Dan juga dalam hidup perilaku kita lebih banyaklah cerminan orang-orang yang tentunya bisa bikin orang lain bahagia, senang, bukan sebaliknya ucapan atau perbuatan kita membuat orang lain tidak senang ataupun mungkin menderita akibat kata-kata ataupun perbuatan kita. Jadi belajar spiritual itu intinya adalah bagaimana manusia dalam praktiknya itu harus lebih baik. Karena katanya kita belajar. Jangan sampai kita ngaku belajar tapi kita justru menambah sesuatu yang tidak baik. Justru kita sering melanggar sesuatu yang sejatinya hal itu adalah secara lahiriah, etikanya kita tahu itu baik dan benar, kita langgar. Contoh misalnya kita datang ke rumah orang, secara lahiriah etikanya kan kita kan minta izin dulu yang punya rumah, apakah saya bisa berkunjung, apakah bisa saya datang, apa tujuannya dan waktunya dan harinya itu jam berapa. Artinya hal-hal itu contohnya kita tiba-tiba kalau datang ke rumah orang tanpa seizin, sepengetahuan isi rumah dan tujuannya tidak jelas, walaupun ke sana hanya untuk kepentingan pribadi, menceritakan orang lain, itu tidak benar. Bagaimana kita menjadi seorang spiritual kalau hal yang sekecil segampang itu aja kita
tidak paham, tidak mengerti, apalagi yang lainnya. Ratu mengingatkan kepada semua para sinar, kalau memang merasa menjadi orang belajar di sini, jangan suka kita membiasakan membicarakan orang lain. Berusaha janganlah kita membiasakan membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu itu buruk. Karena kita belum tentu itu benar buruk, karena kita kan tidak tahu aslinya seperti apa. Jangan mudah kita cari kesalahan orang lain, apalagi kita menceritakan sesuatu aib orang, ya, ataupun mencari-cari celah orang salah, ataupun memang orang salah kita ceritakan. Apa tujuannya dulu? Hati-hati kita, jangan kita mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa seperti itu. Karena kalau kita sering membicarakan kesalahan orang atau mencari-cari kesalahan orang, itu sama saja artinya kita jadi orangnya yang buruk, kita banyak terbatas. Jadi jangan pernah kita membiasakan membicarakan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi buat apa tujuannya? Kalau orang belajar spiritual adalah belajar untuk memperbaiki diri. Kalau ada orang siapapun yang barangkali sinar mengadu cerita ini cerita itu, jangan langsung mudah menerima. Ibarat kita makan pisang, teliti dulu apa motif tujuan orang menceritakan keburukan orang, apalagi menceritakan keburukan gurunya. Barangkali manusia memang tidak ada sempurna. Karena kita tidak sempurna itulah mestinya kita saling mengingatkan. Guru ini manusia biasa masih, walaupun ada guru utusan pasti punya kesalahan. Tapi paling tidak kesalahan itu diminimalis. Artinya kita berusaha. Jangan sampai hal-hal mendasar, namanya belajar spiritual, kita bukannya berubah menjadi orang yang lebih baik, kita malahan menambah hal yang buruk. Seperti kita kebiasaan memberitakan orang lain yang buruk. Itu aja banyak motivasi orang itu karena kepentingan pribadi, hatinya tidak puas, mungkin ada unsur pribadi, jadi bisa menceritakan keburukan orang yang belum tentu itu benar juga. Kita hati-hati, jangan kita nama dosa juga. Itu karena apa Ratu bicara dalam konteks ini? Karena Ratu tidak mau kita di spiritual seperti ormas atau yang lain, atau mungkin di masyarakat sering ceritakan begini. Nah, di sini kalian belajar untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri dalam diri, jangan suka menceritakan. Walaupun kita menceritakan mungkin kekurangan orang atau kekeliruan orang, kita bicarakan mencari solusi. Dan kalau bisa kita beritahu yang bersangkutan, bukan menceritakan hanya untuk kepentingan pribadi biar orang lain percaya, biar mendukung kita, ada benci sama seorang, apalagi kepada gurunya. Ingat itu, tidak boleh begitu. Karena kita semua di sini manusia umumnya semua terbatas, punya kesempurnaan, tidak ada yang sempurna, punya kelebihan kekurangan. Kita saling mengisi lah, sama sinar saling gosok, saling mengisi, saling memberi, saling menasihati. Ada temannya kurang, kita beritahu, kita rembukan. Oh dia punya salah, kita rembukan, bantu mereka. Bukan kita membicarakan kesalahan orang hanya untuk kepentingan pribadi. Intinya siapa orang yang suka menjelek-jelekan orang, mencari-cari kesalahan orang hanya untuk kepentingan pribadi, sejatinya kalian hanya banyak terbatas. Hati-hati itu. Dalam hidup kalian selalu akan mendapatkan banyak kesulitan kalau begitu caranya. Ya, itu aja pesan dari guru. Semoga para sinar tetap semangat dan yakinkan Tuhan itu tidak jauh dari kita. Beliau ada di sini. Ada di sini, ada di mana-mana. Jadi kita belajar meyakini dulu Tuhan yang ada dalam diri kita dulu, kita suksmain, sembah, baktiin, doain, baru kita menyembah beliau di mana mestinya memang kita berbakti, bersembahyang. Itu harus betul-betul dipahami. Nah, itu aja pesan dari Ratu. Semoga para sinar tetap semangat. Jangan karena ada persoalan hidup kalian justru jauh daripada beliau. Kita dalam keadaan senang, susah, senang, punya, tidak punya, kita harus selalu ingat pada